pemirsa Inframe, happy weekend dan saatnya berakhir pekan. Saatnya juga nonton channel kesayangan masyarakat Jember, yaitu Jember 1 TV. Di episode Inframe berikut ini kami akan hadirkan 2 informasi kuliner yang akan menjadi tambahan referensi Anda. Tetap stay tune di Jember 1 TV. Yang pertama adalah olahan dendeng udang marongki. Pemirsa, seperti yang sudah ada di tangan saya saat ini adalah olahan daun kelor yang sudah jadi berupa dendeng udang marongki. Dalam liputan kali ini rasanya saya sudah tidak sabar sekali untuk melihat bagaimana proses pembuatan dendeng udang marongki. Tetap stay tune di liputan berikut. Daun kelor cukup dikenal oleh masyarakat luas. Memiliki ukuran yang kecil, daun yang memiliki nama latin Moringa oleifera itu lezat diolah menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah dendeng udang marongki. Bertempat di Jalan Condro, Kecamatan Kaliwates, Jember ini, kita akan mengintip proses pembuatannya. Wah, Ibu lagi sibuk ini ya? Iya, pasti Mbak. bikin dendeng udang. Oke. Saya boleh lihat ya, Bu, proses bikinnya dari awal sampai akhir? Boleh dong. Ini saya penasaran banget nih rasanya kayak gimana. Cara pembuatan dendeng udang marongki cukup sederhana. Siapkan bahan-bahan pendukung seperti tepung terigu, udang ebi, telur, bawang putih, kaldu jamur, garam, gula, minyak goreng, dan bahan utamanya jangan ketinggalan ya, yaitu daun marongki. Langkah pertama, siram daun marongki dengan air mendidih atau air panas. Remas hingga daun menjadi layu. Kemudian kita campur dengan bahan yang lainnya. Baiklah, langsung saja ya Bu ya. Ya, kita pakai sarung tangan dulu. Oke, biar lebih steril gitu ya Bu. Setelah daun marongki yang diremas tadi berubah menjadi layu, campur dengan bahan yang lain berupa tepung dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Bumbu berikutnya adalah penyedapnya dari Kaldu jamur yang Iya. MSG ya Bu, Iya. pastinya juga menyehatkan karena Iya. dari sayurnya juga sehat. Ya. Oke. Lalu tambahkan udang ebinya dan aduk hingga tercampur rata. Gimana Bu untuk Ayo, Mbak. selanjutnya? Tinggal dikukus. Oh, tinggal dikukus. Iya, tinggal dikukus. Ini membutuhkan berapa lama Bu untuk durasi pengukusannya sendiri? Nah, ini butuhnya nanti 2 jam. 2 jam. Iya. Nah, setelah 2 jam proses pengukusan selesai, angkat adonan dendeng setengah jadi dan diamkan hingga dingin. Kemudian iris dendeng sesuai selera, lalu goreng dengan minyak panas. Proses penggorengannya pun tidak membutuhkan waktu lama, hanya 5-10 menit saja.
inovasi dendeng udang marongki ini berawal dari saya melihat masyarakat di sekitar saya itu banyak yang tidak suka makan sayur, terutama untuk anak-anak. Kemudian ibu-ibu muda yang suka diet. Baru terfikirkan mengkomposisikan daun kelor dengan tepung dan ikan laut yang saya padu dengan ini daun marongki, kemudian saya jadikan olahan seperti dendeng sih Mbak, seperti itu. Yang biasanya anak-anak nggak doyan sayur, akhirnya suka makan sayur. Kemudian ibu-ibu diet itu mengkonsumsi dendeng ini 3-4 keping, itu katanya terasa sudah kenyang. Ya karena kayak akan manfaat Mbak, vitaminnya banyak, kemudian proteinnya juga, antioksidannya cukup tinggi. Nah itu yang salah satunya kenapa ibu memilih kelor sebagai olahan dendeng udang marongki. Pastinya bisa untuk menyehatkan badan, kemudian menambah nutrisi tubuh dan otak. Untuk sistem penjualannya, ibu dibantu oleh beberapa outlet yang ada di Jember sama di Malang Mbak. Kemudian juga terbantu dengan adanya Dinas Perikanan yang selalu membeli itu ya Mbak, membeli untuk goodie bag. Untuk parcel itu bisa mencapai 500 pack lah per dia order. Banyak sekali manfaat dari dendeng udang marongki. Namun di masa pandemi ini, ternyata juga berpengaruh terhadap usaha yang digeluti oleh Halimah. Omset yang diterimanya pun juga menurun. Pengaruh banget Mbak, merosot banget. Karena saat ini pusat oleh-oleh taman rekreasi yang sudah ditutup, itu pengaruh banget kepada produk dendeng udang marongki yang akhirnya pusat oleh-oleh kan tutup ini Mbak. Jadi sangat pengaruh banget. Dan beberapa pekerja yang memang harus diberhentikan dulu. Meski merasakan pengaruh dari adanya pandemi, ia tetap semangat dan berharap rekan sejawatnya juga demikian. Pesan saya kepada para penggiat kuliner, tetap semangat dalam kondisi apapun, karena kita butuh sehat. Sehat itu mahal, jadi teruslah berinovasi tanpa henti, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Beberapa konsumennya mengaku dendeng udang marongki buatan Halimah ini sepintas rasanya mirip dengan dendeng paru, namun lebih enak dan crispy, serta bisa menjadi alternatif pengganti lauk yang pastinya lebih murah. Awalnya itu sebenarnya dari pameran ya, nggak sengaja ini waktu itu main dengan teman diajak pameran. Lah kebetulan kok ada dendeng, saya bilang dendeng apa? Saya pikir ya dendeng paru, saya rasain. Terus nanti Mbak Hal itu bilang sama saya kalau itu dari marongki gitu. Saya cuci kok persis sama paru gitu. Rasanya sendiri gimana? Ya seperti itu ya. Daging kayak daging persis, daging paru yang kalau kita sapi itu parunya gurih, bahkan kalau paru emang ada pahitnya, tapi kalau ini enggak, lebih enak gitu rasanya, terus crispy, jadi crispy gitu. Harga sih kalau dibandingin kalau situasi gini ya bantu banget, lebih murah dibandingin daging. Alternatifnya itu keren gitu. Inovasinya itu yang saya salut banget gitu, rasanya mirip banget sama daging, jadi bisa pengganti daging gitu. Pemirsa, informasi terkait proses pembuatan dendeng udang marongki tadi semoga bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan Anda akan manfaat dari sayur kelor atau marongki. Prima Irfantari, Yoyok Puji melaporkan. Nah, bagaimana pemirsa, Anda tertarik ingin mencobanya?
Eits, jangan keburu dimatikan dulu. Masih ada informasi kuliner berikut ini, yaitu keripik pisang coklat. Pemirsa, jika coklat sering kita jumpai sebagai bahan dasar olahan minuman atau perasa makanan, mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika coklat diolah menjadi keripik yang renyah dan lezat? Sepertinya itu adalah camilan yang sangat unik. Pemirsa, coklat adalah olahan dari biji kakao yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan yang ada di Mesoamerika kuno. Namun kali ini coklat sudah banyak kita temui di Indonesia dalam bentuk batangan atau sebagai olahan minuman. Namun bagaimana pemirsa jika coklat diolah menjadi keripik? Nah, sesuatu yang unik dan baru pastinya. Kali ini saya sedang berada di daerah Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, dan akan mengajak Anda untuk mengikuti cara pengolahan keripik coklat yang ada di sini. Langsung saja pemirsa, ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Iya, dengan Mbak Farida? Iya, ini saya dari Jember TV mau mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk mengikuti, dengar-dengar di sini ada produksi keripik coklat ya. Wah, langsung saja kita masuk ke dapur, enggak apa-apa ya? Oke. Terletak di Jalan Argopuro, lingkungan Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Farida memulai bisnisnya. Berawal dari tahun 2012, ia memulai bisnis tersebut dengan membuat produk andalannya yakni lollipop coklat. Memasuki tahun 2018, Farida memiliki ide untuk memproduksi keripik coklat. Nah pemirsa, karena saya sudah berjanji kepada Anda tadi, selain untuk menunjukkan, tapi saya juga akan mengikuti proses produksi pembuatan keripik coklat. Langsung saja pemirsa, kita mengikuti proses produksinya bersama Mbak Helin. Nah Mbak Helin, monggo, ini merupakan proses pertama pembuatan keripik coklat ya, yakni mencampur bahan, diantaranya pemirsa ada coklat pastinya ya, lalu ada kacang, ada juga ini apa Mbak? Tepung dan susu. Ini vanili, langsung dicampur menjadi satu, menjadi adonannya Mbak ya. Pemirsa, sudah jadi dan menjadi satu. Selanjutnya kita memasuki proses selanjutnya, yakni mempacking adonan ini. Nah pemirsa, setelah kita tadi mencampur adonan coklat yang akan dibuat keripik,
Selanjutnya kita memasuki proses mempacking adonannya. Saya akan mencoba ini pemirsa. Nah pemirsa, kalau sudah penuh seperti ini jangan lupa diikat dan kita akan memasuki proses selanjutnya. Pemirsa, setelah adonan tadi di packing, langkah selanjutnya adalah mencetak adonan tersebut. Nah, di sini saya boleh mencoba ya, Mbak ya? Nah ini udah selesai ya Mbak ya. Nah pemirsa, ini pencetakan adonannya sudah selesai dan langkah selanjutnya kita harus mengoven adonan tersebut selama kurang lebih 25 menit. Pemirsa, kita sudah menunggu selama kurang lebih 25 menit tadi dan selanjutnya kita harus mengeluarkan adonan ini dari oven ini. Wah, ini sudah matang ya Mbak ya? Nah, jadi ini pemirsa, yang membedakan adalah teksturnya yang sudah agak mengering. Pemirsa, selanjutnya kita memasuki proses packing. Jadi packagingnya seperti ini ya Mbak ya. Ini kurang lebih nanti beratnya adalah 50 gram. Nah ini ya Mbak ya, di sini kan dituliskan ada beberapa rasa. Ada original, kopi, keju, kacang, dan edamame. Nah kalau yang kita produksi tadi ini rasa apa Mbak? Original. Oke, langsung ditimbang ya Mbak, seberat 50 gram. Nah, setelah kita timbang pemirsa, jangan lupa kita masukkan ke dalam kemasan. Nah, biasanya ini Mbak, satu kemasan ini kurang lebih isinya berapa keping Mbak? 25. Kurang lebih 25 ya. Wah, 25 keping pemirsa. Nah pemirsa, sebelum memasuki proses terakhir yakni proses sealer, nah kurang lengkap rasanya jika saya masih belum menikmati dan mereview rasa Ava coklat ini untuk Anda. Sebentar pemirsa, saya cicipi terlebih dahulu.
pemirsa, untuk rasanya sama sekali tidak merubah cita rasa dari coklat ini selain manis, gurih, dan pastinya lebih lezat dan mantap. Nah pemirsa, setelah disiler jangan lupa ini digunting untuk mempermudah jika kita akan membuka kemasan. Dan yang terpenting jangan lupa dicentang untuk rasa serta expired date-nya. Halo Ibu. Aduh Bu, ini sudah jadi. Sudah dong. Wah, sudah pastinya dari awal sampai akhir Ibu Farida. Gimana tadi? Seru sekali pastinya. Nah, ini Bu, ini satu kemasan dijual seharga berapa? Kalau untuk HET-nya sendiri 15.000 per pack. Iya. Iya. Ini untuk kemasannya satu jenis saja ya, tidak Iya. ada kemasan yang lebih besar atau 50 lebih kecil? gram, 50 gram. Iya. Ini. Untuk varian rasanya ini apa saja? Untuk varian rasa ada rasa original, kopi, keju, kacang dan edam mami. Dan ada Iya. mami. Nah, ini yang menjadi best seller untuk rasanya sendiri biasanya yang mana? Untuk best seller kopi dan original. Kopi dan original. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, Bu. Sebenarnya awal mula Ibu terjun di dunia atau bisnis coklat ini bagaimana? Awal ide pada tahun 2018 saya mengikuti kurasi yang diadakan oleh Kemenristek Dikti yang difasilitasi oleh Puslit Koka. Nah, jadi mereka menyaring mencari beberapa UKM yang bergerak di bidang coklat dan kopi. Nah, alhamdulillah Ava Coklat lulus dan kita diharuskan dan diwajibkan untuk membuat produk yang inovasi. Awalnya saya membuat permen, beberapa permen. Ada biji karet, ada kelor dan lain-lain. Itu tahun berapa? Itu pada tahun 2018. 2018. Ya, pada akhir 2019 saya difasilitasi dan dibiayai oleh pengusaha Jember bernama Bapak Febrian Anantakahar. Jadi saya disekolahkan oleh beliau untuk memperdalam ilmu coklat. Kebetulan saya termasuk binaan dari beliau. Berarti ini adalah hasil dari kombinasi baik itu dukungan dari pemerintah dan masyarakat Jember sendiri. Iya, pastinya betul ya. sekali. Ya, saya juga terima kasih kepada Bapak Febrian Kahar yang sudah memberikan saya ilmu tersebut. Baik. Sebelum tahun 2018, apakah sudah terjun di dunia bisnis ini, Bu? Kalau coklat sendiri, saya sudah bergelut di dunia coklat pada tahun 2012, yaitu produknya coklat lollipop waktu itu. Coklat lollipop. Iya. Nah, itu didapatkan dari mana ilmunya atau idenya? Saya dulu sekolah di SMK 3 Jember, jurusan Tata Boga. Jadi saya sudah terbiasa dengan kuliner lah gitu. Jangan-jangan ini memang pecinta coklat dari awal ya? Betul. Nah, ini sejauh ini ya, Iya. dukungan atau pemerintah dari daerah sini, daerah Jember sendiri ya, ini bagaimana? Oh iya, dari pemerintah setempat alhamdulillah ada campur tangan ya. Dulu sama Pemda produk saya sering dibawa untuk pameran ke kota-kota di seluruh Indonesia sebelum Covid itu. Legalitas usaha oleh beberapa dinas saya juga difasilitasi free. Baik, nah ini dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimana fluktuasi pemasaran atau penjualan untuk Ava Coklat ini sendiri? Awal-awal Covid penurunan omset itu pasti sekitar 90%. Jadi produk kita yang ada di luar kota itu retur semua. Kita sempat shock
Jadi dari 5 karyawan kita rumahkan 2. Jadi yang 3 ini alhamdulillah masih tetap bekerja. Tapi saat ini sudah mulai membaik ya, Bu? Alhamdulillah pada bulan Agustus kita perbarui kemasan ya agar lebih cantik, dan alhamdulillah omset kita sudah naik 30%. Baik. Nah, untuk penjualannya Ibu sudah sampai kemana saja? Dulu sebelum Covid udah sampai Bali, kita ada agen kita ada di Bali 2 orang, ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jambi, ada di Kalimantan. Nah, untuk wacana ekspor nih Bu, ada tidak ke depannya Bu? Ekspor alhamdulillah sebetulnya di tahun awal 2020 Ava Coklat ini, produk keripik coklat, sudah mengikuti kurasi di Kadin Jawa Timur, Kamar Dagang Indonesia. Alhamdulillah seharusnya bulan Juli ini terbang ke Belgia untuk mengikuti pameran di sana selama 1 tahun, dan juga ke Suriname. Cuman berhubung dengan adanya Covid, akhirnya cancel semuanya. Baik, pastinya ke depannya juga ada wacana ke sana lagi. Ya, Bu, betul. Memperbaiki Ya. yang masih belum teratasi kemarin. Iya. Nah, ini Bu yang terakhir kan ini sudah berjalan sudah lama juga. Nah, ini mungkin adakah harapan untuk bisnis Ibu ini ke depannya? Harapan semoga usaha yang saya rintis ini bisa semakin berkembang sehingga saya bisa memberdayakan warga sekitar agar lebih makmur lagi dan sejahtera. Pastinya untuk kebaikan bersama. Betul sekali. Baik, terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bagaimana proses produksi keripik coklat yang ada di daerah Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Untuk Anda pemirsa yang penasaran dengan rasa Ava keripik coklat ini, langsung saja bisa di-follow sosial media di bawah ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi referensi kuliner Anda bersama keluarga. Dari Jember, Desi Syatno, Tria Faradila melaporkan. Nah pemirsa, itu tadi informasi seputar kuliner yang bisa kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Sekarang saatnya kita pamit undur diri. Eits, tapi jangan lupa untuk saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai tayangan Tajam atau Berita Jember. Pastinya hanya di Jember 1 TV. Inframe, informatif, inspiratif.